Cerita diawali saat Yemi yang melakukan kontes menyanyi. Dia difoto oleh sahabatnya, yaitu Baekhe, yang amat mengaguminya. Selesai acara, Yemi melihat hasil jepretan Baekhe, namun dia hanya menyukai satu foto. Yemi pun menyimpannya. Berjalan kembali namun terdorong-dorong oleh fans berat idol. Yemi tidak menyadari dompetnya terjatuh. Dia pun berjalan dengan lempeng. Saat itu Insung memungut dompet Yemi yang kosong tanpa harta benda. Si Hyuk langsung menegurnya dan mengambil dompet Yemi karena dia yang akan mengembalikan dompet ke pemiliknya. Sendirian Yemi menyelipkan brosur iklan di mobil yang terparkir rapi. Dia dihampiri oleh rentenir yang menagih hutang ayah Yemi. Ditegaskan oleh rentenir bahwa jika Yemi tidak bisa membayar hutang ayahnya dengan uang, maka bisa dibayar dengan awak Yemi. Yemi dengan tegas menolak dan melakukan perlawanan. Hendak kabur, namun Yemi terperangkap oleh para rentenir. Kala itu si Hyuk datang seorang diri dengan penuh percaya diri hendak melawan para komplotan rentenir. Namun dia memberikan dompet Yemi terlebih dahulu, memintanya untuk bergegas pergi. Yemi yang membuka dompetnya namun tidak menemukan foto baru miliknya. Sampai di sekolah seni Kirin, Hamyung sebagai direktur disambut oleh para bawahannya. Ia langsung meminta Itak untuk melihat para murid. Melihat salah satu murid cedera, Hamyung meminta agar latihan segera dihentikan. Itak menjelaskan bahwa murid tadi akan debut 3 minggu lagi. Hamyung pun berujar hasil diagnosa dokter agar ditaruh di mejanya. Di tempat berbeda, si Hyuk diikuti oleh Yemi. Si Hyuk meminta Insung untuk mengembalikan foto Yemi. Insung berujar dia akan mengembalikannya, namun Yemi harus berkencan dulu dengannya. Yemi pun berujar, Insung amat berantakan. Merasa kesal, Insung pun membuang foto Yemi. Yemi lalu menyebut Insung seorang preman. Insung yang dibuat emosi, si Hyuk mengingatkan agar Insung jangan berulah. Yemi yang baru sampai di kediamannya, dia melihat rentenir hendak keluar kediamannya. Yemi bergegas menemui adiknya Hyesung. Dengan santai menghampiri kakaknya memakan roti dan memberikan kartu nama rentenir. Tiba-tiba telepon rumah pun berdering. Hyesung mengangkatnya yang ternyata itu adalah ayahnya yang mengabarinya bahwa ia hendak ke Kanada ke rumah bibinya. Kala itu Yemi merebut telepon dan mendengarkan ayahnya yang memintanya untuk mencatat nomor telepon Oh Hyuk yang akan menjaga Yemi dan juga Hyesung selama ayahnya di Kanada. Namun Yemi menolak. Menurutnya dia lebih baik hidup merana ketimbang harus berurusan dengan Oh Hyuk. Meeting bersama para guru, Itak menginformasikan bahwa jika tidak ada murid yang bisa diloloskan untuk debut, maka guru yang mendampingi murid tersebut akan segera dipecat. Membuat Oh Hyuk pun terdiam dalam kebingungannya. Mendapat telepon ketika rapat, Oh Hyuk dititipi Yemi dan juga Hyesung oleh Mingyu. Pada akhirnya, Yemi bertemu dengan Oh Hyuk yang lahap memakan makanan sembari kesal karena 8 tahun lalu Oh Hyuk menggoda ibunya yang menyebabkan orang tuanya pun bercerai. Selesai makan, Oh Hyuk meminta Yemi untuk menunggunya karena dia akan membawa mobil. Saat itu Oh Hyuk ngibrit kabur dengan mobilnya, membuat Yemi pun amat murka. Pulang sekolah bersama Baekhe, Yemi dihampiri rentenir yang menurut Baekhe itu adalah supir baru dari Yemi. Rentenir pun mempersilahkan Yemi untuk segera masuk ke mobil. Dengan santai, Yemi lalu naik mobil, tidak ingin diketahui bangkrut oleh Baekhe. Berada di kediaman rentenir, Yemi terdiam menyimak penjelasan rentenir yang kehilangan jejak Mingyu, ayahnya. Dia memerintahkan Yemi untuk mengasah bakatnya di sekolah seni Kirin. Menurutnya dengan kemampuan Yemi akan menghasilkan pundi-pundi uang yang dapat membantu membayarkan lunas hutang Mingyu, ayah dari Yemi. Makan bersama Baekhe, Yemi menceritakan bahwa ia akan masuk sekolah seni Kirin. Baekhe lalu berujar mereka harus mempersiapkan untuk audisi. Yemi yang kebingungan dijelaskan oleh Baekhe bahwa ia juga akan bersekolah di sekolah seni Kirin. Audisi sekolah seni Kirin pun digelar dengan penampilan beberapa kontestan. Saat audisi masih berlangsung, Yemi bertemu dengan Oh Hyuk yang mengira dirinya diikuti oleh Yemi sampai ke tempat kerjanya.
Pengumuman oleh bagian informasi terdengar oleh Oh Hyuk. Diminta Hyemi dan Baekhyun akhir segera ke ruangan untuk mengikuti audisi. Hyemi dan Baekhyun lalu melakukan audisi, berduet menyanyi dengan epik. Namun Hamhyung berujar dia hanya akan meloloskan salah satu dari Hyemi dan Baekhyun. Kala itu Baekhyun menolak jika hanya salah satu dari mereka yang diloloskan. Menurutnya dia dan Hyemi seperti soulmate. Berbeda dengan Baekhyun, Hyemi tidak masalah jika hanya dia yang lolos audisi ini. Hamhyung pun lalu memutuskan bahwa Baekhyun yang berhasil lolos audisi. Tidak terima gagal audisi, Hyemi berujar sepertinya yang ada di hadapannya sekarang tidak pantas menjadi seorang juri. Karena tidak bisa membedakan suara yang bagus atau tidak. Jelas menurutnya Baekhyun adalah penirunya. Hamhyung lalu memberikan kesempatan sekali lagi untuk Hyemi menjawab lagu yang ia alunkan. Hyemi yang salah menjawab dan Baekhyun benar menjawab. Kala itu membuat juri lain terkejut karena pilihan direktur tidak bisa diremehkan. Kebingungan harus bagaimana lagi, Hyemi memohon kepada Hamhyung sembari berlutut untuk menolongnya agar meloloskannya dalam audisi ini. Hamhyung kala itu lalu meminta Hyemi untuk berhenti berlutut karena keputusannya tidak akan berubah. Hyemi pun berujar bahwa Hamhyung akan menyesali karena telah salah mengambil keputusan. Baekhyun lalu berujar tidak akan pernah salah memutuskan karena dia akan membuktikan bahwa pilihan Hamhyung benar. Dengan membawa marah, Hyemi pun keluar ruangan. Di luar, Hyemi mendapatkan pesan dari adiknya bahwa dirinya diusir dari rumah. Di dalam ruangan, Baekhyun mempertanyakan kepada Hamhyung apakah dirinya terpilih karena bakatnya. Hamhyung lalu memberinya kalung dengan liontin inisial K, yaitu Kirin, yang berarti nama sekolah seni miliknya. Menurut Hamhyung, kalung ini jimat keberuntungan. Baekhyun lalu berterima kasih atas kepercayaan Hamhyung kepadanya. Dan dia pun akan melakukan yang terbaik. Di luar ruangan audisi terjadi keributan yang dilakukan oleh Si Hyuk. Dia yang pergi keluar melihat tarian lincah dan santai yang dilakukan oleh Jason. Si Hyuk yang hendak pulang dengan kendaraan roda duanya dihampiri oleh Hyemi yang memintanya tumpangan. Dengan baik hati Hyemi pun diberi tumpangan. Rentenir yang menunggunya tidak menyadari kelolosan Hyemi. Si Hyuk menurunkan Hyemi dan melihat Hyemi menangis sembari memakai helm. Si Hyuk pun meninggalkan Hyemi. Melaporkan kepada Hamhyung, Itak memberitahunya bahwa baru 97 orang yang diterima sebagai siswa. Mereka pun kekurangan 3 orang untuk melengkapi menjadi 100 siswa baru. Hamhyung lalu memanggil Oh Hyuk dan memberikan berkas 3 orang murid baru yang berbakat, namun memiliki beberapa kekurangan. Seperti kesombongan, bermain-main, dan kemampuan yang tidak dapat diamati menurut Hamhyung. Ditegaskan bahwa Oh Hyuk harus menemukan mereka sebelum hari pembukaan pertama sekolah. Sementara itu rentenir masih menunggu Hyemi yang diketahuinya telah gagal audisi. Menemui adiknya, Hyemi membawa adiknya ke tempat basecamp Si Hyuk. Datang ke basecampnya, Si Hyuk melihat helm miliknya yang dipakai Hyemi. Dia pun melihat Hyemi tengah tertidur bersama adiknya. Esok harinya, Hyemi yang keluar dari basecamp Si Hyuk, dia ditemukan oleh rentenir. Hyemi pun langsung dibawa oleh rentenir. Terlihat oleh adiknya yang hanya bisa melihat plat nomor mobil. Dan Si Hyuk yang melihat dari kejauhan pun terkaget-kaget. Karena Hyemi dibawa oleh mobil yang mewah. Hyemi yang berada di atas panggung berdandan bak biduan buricak burinong. Diperintahkan untuk segera bernyanyi, namun Hyemi menolak dan dia pun melakukan perlawanan. Kala itu rentenir yang tidak bisa dilumpuhkan oleh Hyemi ketika dikagetkan dengan kabar dari Oh Hyuk, yang memperkenalkan diri sebagai guru Hyemi di sekolah seni Kirin dengan memperlihatkan name tag-nya dan menyatakan bahwa Hyemi adalah murid baru di sekolah seni Kirin. Rentenir mempercayai perkataan Oh Hyuk lalu menyerahkan Hyemi kepada Oh Hyuk. Tidak mengetahui Hyemi sudah dibebaskan oleh rentenir, Si Hyuk mencari Hyemi di markas rentenir. Namun dia ketahuan dan tidak bisa melarikan diri. Oh Hyuk membawa Hyemi dan Hye-seung ke kediamannya. Namun kakaknya keberatan jika rumahnya ditinggali oleh anak-anak dari Mingyu.
Oh Hyuk pun menjelaskan kepada kakaknya bahwa ini adalah kesempatan dari atasannya untuk menemukan 3 orang murid baru untuk melengkapi keseluruhan murid yang berjumlah 100 orang, yang salah satunya adalah Yemi, agar bisa diorbitkan. Jika tidak, dirinya akan dipecat. Ungkapan Oh Hyuk terdengar oleh Yemi yang tak menyangka ada udang di balik kebaikan mendadak Oh Hyuk. Melihat berkas 3 murid baru yang ternyata benar salah satunya adalah dirinya. Saat sarapan pagi, Hyesung menginformasikan kepada Oh Hyuk bahwa kakaknya meminta Oh Hyuk untuk menghubunginya karena dia pergi menemui Samdong. Menghubungi Hyemi yang berujar bahwa ia sepertinya menemukan Samdong membuat Oh Hyuk pun tak percaya. Oh Hyuk lalu pergi ke markas Si Hyuk dan menemukan Si Hyuk dengan kondisi terluka. Membawanya ke rumah sakit, Si Hyuk mendapatkan perawatan dari rumah sakit. Si Hyuk lalu diajak makan oleh Oh Hyuk yang memperkenalkan diri sebagai guru di sekolah seni Kirin. Merekrut Si Hyuk untuk menjadikan murid baru ajaran ini. Saat itu Si Hyuk menanyakan kamar kosong di kediaman Oh Hyuk. Sementara itu melihat kontes menyanyi, Hyemi ditarik ke atas panggung oleh Samdong. Di atas panggung, Samdong meminta Hyemi mengenakan kostum yang sama dengannya. Dengan ramah, Hyemi pun menyanggupi. Samdong menyanyi dengan kualitas yang minim, membuat Hyemi amat tak menyangka dengan bakat minim Samdong. Selesai bernyanyi, moderator mempertanyakan kepada Hyemi apakah akan menerima lagu dari Samdong tadi. Hyemi pun dengan senyum manis menjawab akan menerima dengan syarat Samdong ikut dengannya ke Seoul. Saat itu ibu Samdong sebagai penonton menjawab dengan lugas berteriak bahwa Samdong akan pergi ke Seoul. Memberikan berkas milik Samdong dan menggodanya supaya mau ikut, Samdong yang tak kuasa menahan karisma cantik dari Hyemi menegaskan dia tidak bisa pergi, membuat murka Hyemi yang tak bisa menahan emosinya. Mengikuti Samdong sampai ke depan rumahnya, Hyemi menyapa ibu Samdong dan memperlihatkan berkas sekolah seni Kirin yang merekrut Samdong, membujuk Samdong untuk ikut bersama dengannya ke Seoul. Kala itu ibu Samdong berujar bahwa Hyemi tidak bisa ke Seoul karena sekarang sudah tidak ada yang beroperasi ke kota pada malam hari seperti ini. Hyemi pun menginap di kediaman Samdong. Esok harinya Hyemi diantar naik bis, namun Samdong menolak ikut meskipun Hyemi menyatakan bahwa dia menyukai Samdong, membuat Hyemi pasrah akan nasibnya nanti. Bertemu dengan rentenir yang dikira supir Hyemi, Baekhae memintanya untuk menerima barang-barang milik Hyemi karena dia tidak membutuhkannya lagi. Rentenir pun menyatakan jika ia bukan supir Hyemi dan menginformasikan bahwa Hyemi sudah bangkrut. Membuat Baekhae pun kaget mendengarnya. Oh Hyuk yang sampai di sekolah dikenalkan oleh Hamyung dengan guru bahasa Inggris baru yaitu Jinman. Hamyung meminta agar Oh Hyuk memperlihatkan lingkungan sekolah kepada Jinman. Oh Hyuk pun dengan ramah mengingat bahwa Jinman adalah temannya semasa SMA. Membuat grup menyanyi dengannya dengan nama Sweet Potato. Dengan kasar, Jinman meminta Oh Hyuk untuk melupakan itu dan tidak usah membahas Sweet Potato. Karena rasa sakit hatinya tidak jadi debut mengakibatkan kerugian finansial untuk membayar pemutusan kontrak secara sepihak. Malam hari sampai di kediaman Oh Hyuk, Hyemi terkaget-kaget karena melihat handuk Si Hyuk melorot. Dijelaskan oleh Oh Hyuk bahwa Si Hyuk adalah salah satu murid baru yang harus ia temukan, tidak memiliki tempat tinggal, makanya dia menampung Si Hyuk. Di sekolah seni Kirin, kedatangan Hyemi dipertanyakan oleh Baekhae. Hyemi berujar bahwa ia adalah salah satu murid istimewa yang lolos tidak perlu audisi. Baekhae lalu meminta berbicara berdua dengan Hyemi. Namun Hyemi menolak, menurutnya bicara saja di sini. Saat itu Baekhae mempertanyakan apakah kondisi Hyemi sekarang bangkrut. Dengan kesal Hyemi meninggalkan Baekhae. Baekhae yang mengejarnya diutarakan Hyemi bahwa kenapa tidak sekalian saja memakai mikrofon agar semua orang tahu kondisi kemelaratannya sekarang. Baekhae pun seketika meminta maaf. Hyemi kala itu berucap sampai ketemu di hari pertama sekolah nanti. Bekerja sendirian sembari bernyanyi diketahui oleh ibunya suara Samdong ternyata amat merdu. Ibunya lalu meminta penjelasan kenapa Samdong menyembunyikan suara merdunya. Tidak menjawab, ibunya lebih lanjut meminta Samdong untuk tidak usah menutupi bila dirinya pandai bernyanyi. Samdong hanya terdiam terharu. Pembukaan ajaran baru sekolah seni Kirin pun digelar dengan penampilan spektakuler para siswa. Salah satunya penampilan dari Baekhae yang tampil solo dengan penuh percaya diri.
Terdengar oleh Yemi yang menonton penampilan Baekhe, para senior membicarakan keberuntungan memiliki kalung yang dikenakan Baekhe yang diberikan langsung oleh Direktur Hamyung. Ita lalu meminta guru Oh-hyuk untuk menghadirkan 3 murid baru khusus yang diberi keistimewaan untuk menjadi siswa baru tanpa audisi. Yemi yang naik ke atas panggung bersama Si-hyuk, namun Si-hyuk tidak tahan dengan sorotan kamera. Dia pun menjatuhkan mic dan pergi. Samdong yang baru datang melihat Yemi di atas panggung yang diminta keluar dari atas panggung. Pagi hari, hendak ke sekolah seni Kirin, Yemi dibuat kesal karena sepatunya rusak. Di luar, dia dihampiri Si-hyuk yang meminta maaf karena turun dari panggung tanpa mengatakan apapun kemarin. Yemi yang tak tahan akan kehidupannya, dia lalu curhat. Sebenarnya bukan karena impiannya berada di sekolah Kirin, namun karena keadaan. Karena dia harus menyelamatkan adiknya dan juga karena harus membayar hutang ayahnya kepada rentenir. Si-hyuk lalu mengajak Yemi pergi sekolah bersama. Meeting mendadak dengan jajaran sekolah, Hamyung memutuskan meskipun acara pembukaan tidak sesuai harapannya, namun dia masih memberikan kesempatan bagi Oh-hyuk mengajar dan 3 murid baru khusus untuk tetap bersekolah di sekolah seni Kirin. Karena menurutnya orang yang menciptakan kekisruhan adalah dia sendiri, tidak perlu menyalahkan mereka. Ita pun dipromosikan olehnya menjadi direktur sekolah Kirin, membuat Ita kesenangan dalam diamnya. Di toilet, Yemi diminta Baekhe untuk pergi secara sukarela dari sekolah ini, karena Yemi telah dipermalukan saat acara pembukaan kemarin. Menurut Yemi, dia tidak akan keluar dari sekolah ini. Diminta Baekhe mengaku bahwa ketakutan jika harus bersaing dengannya. Baekhe tiba-tiba bertindak kasar terhadap Yemi. Yemi pun membalasnya. Kekisruhan di toilet terdengar oleh para murid lain. Mengetahui teman-temannya datang, Baekhe pun bergegas pura-pura ditindas. Hendak dibawa ke UKS oleh Insung, Baekhe menyadari liontin kalungnya hilang. Seketika dia pun terbangun tampak bugar. Membuat teman-temannya keheranan melihat tingkah Baekhe. Di tempat lain, Yemi menemukan liontin yang dikenakan oleh Baekhe. Dia lalu dihampiri Si-hyuk, menginformasikan bahwa sebagai murid khusus mereka masih diperbolehkan bersekolah di sekolah seni Kirin. Di ruangan Hamyung, Oh-hyuk berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Hamyung kala itu berujar bahwa ini adalah pertempuran awal yang harus Oh-hyuk lewati. Dia pun percaya bahwa Oh-hyuk memiliki kemampuan dan kualifikasi yang cukup untuk itu. Di meja kerjanya, Oh-hyuk mendapatkan bingkisan berisi catatan masa lalunya dan secarik surat dari Hamyung yang menyatakan bahwa ia meminjam catatan Oh-hyuk 23 tahun lalu. Dan kini ia mengembalikannya. Mengucapkan salam perpisahan karena Hamyung harus pergi ke luar negeri kembali. Memintanya untuk bekerja keras mendidik murid khusus agar berkualitas. Mengenang catatannya, Oh-hyuk membaca tulisan Hamyung, yaitu bertuliskan 20 tahun kemudian tumbuh menjadi seorang yang membuat bangga melihatnya. Bergembiralah Oh-hyuk. Sementara itu, Samdong datang ke sekolah seni Kirin dengan dandanan apa adanya. Dirinya menjadi perhatian para murid lainnya. Ke sebuah ruangan melihat murid yang berlatih vokal, dia lalu mengambil mic dan bernyanyi secara sukarela mengeluarkan suara emasnya yang lama dipendam. Hal itu disaksikan oleh Yemi yang tak menyangka ternyata suara Samdong tidak sesuai pikirannya. Rentenir mendatangi Oh-hyuk dan meminta Oh-hyuk untuk menandatangani kontrak kesuksesan Yemi yang digadai dengan rumah milik Oh-hyuk. Oh-hyuk berujar dia tidak berani menggadaikan rumahnya karena itu adalah milik kakaknya yang meminjam namanya sebagai pemilik rumah. Rentenir yang tidak mau tahu meminta Oh-hyuk untuk menyerahkan Yemi sekarang bila tidak mau menandatangani kontrak. Dengan pasrah, Oh-hyuk pun menandatangani kontrak itu dengan memberikan cap jarinya. Hal itu terlihat oleh Jinman yang amat tidak menyangka temannya berperilaku sejauh itu. Di kediaman Oh-hyuk, Yemi merapikan rambut Samdong, mengajak Samdong berbelanja. Berada di bis masih bersama Samdong, dia dihubungi oleh ayahnya. Yemi pun merasa senang dan mengabari ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Sembari memegangi liontin inisial K yang ia temukan, diperhatikan oleh Samdong. Sementara itu, Si-hyuk menemui ayahnya mengembalikan sisa uang yang ada di rekeningnya yang selalu ayahnya kirim. Ayahnya berujar bergegas pergi ke luar negeri dan sekolah dengan baik di sana. Namun Si-hyuk menolak dengan sopan dan meyakinkan ayahnya bahwa ia akan tetap hidup di negara ini.
Si-hyuk pun lalu pamit pergi. Dihampiri rentenir yang membuat Hyemi takut. Rentenir memberi daging sapi Korea yang amat mahal untuk Hyemi nikmati dan juga dibagikan kepada guru Oh-hyuk. Selain itu, lelaki yang naik ke panggung saat pembukaan siswa baru di sekolah yang sudah menerobos masuk ke markasnya, mencari Hyemi kala itu dan dilumpuhkan babak belur oleh anak buahnya. Membuat Hyemi amat tak menyangka sepeduli itu Si-hyuk kepadanya. Sampai ke kediaman Oh-hyuk, Hyemi melihat Samdong tengah berbincang dengan kakak Oh-hyuk yang amat ramah terhadap Samdong. Kakak Oh-hyuk melihat Si-hyuk langsung ganjen penuh dengan keramahan menyambutnya. Hyemi dan Hye-sung pun amat aneh-aneh melihat reaksi timpang kakak Oh-hyuk terhadapnya dengan dua laki-laki itu. Esok harinya sedang latihan di sekolah, Baek-hye meminta agar Hyemi mengembalikan liontin miliknya. Hyemi yang berkilas ketika Si-hyuk meminta Hyemi untuk mengembalikan liontin itu. Karena menurutnya tanpa liontin yang seperti jimat itu, Hyemi bisa bersinar dengan bakat yang dimiliki. Percaya dirilah, ujar Si-hyuk. Hyemi yang hanya terdiam malu saat itu Samdong menjotos Si-hyuk. Mengajak mengobrol berdua, Samdong berujar bahwa dia akan meminta maaf kepada Si-hyuk karena telah menjotos Si-hyuk. Namun Si-hyuk harus meminta maaf dulu kepada Hyemi. Diperjelas oleh Samdong bahwa Hyemi mengandalkan liontin untuk menjadi jimat hanya ingin dihubungi oleh ayahnya. Saat ini menurut Samdong, Hyemi amat tertekan. Tidak sewajarnya Si-hyuk membuat Hyemi seperti pencuri di hadapan orang lain. Si-hyuk pun merenung sejenak. Saat itu mereka mendengar suara Hyemi yang mengumumkan bahwa ia bukan pencuri ataupun pengemis. Dan akan membuktikan bahwa dirinya lebih baik melalui ujian tengah semester nanti dibandingkan dengan Baek-hye. Maka seluruh murid pun harus meminta maaf kepadanya. Dan menurutnya, jika sebaliknya maka dia pun akan mengakui sebagai pencuri. Selain itu akan menerima perlakuan apapun. Oh-hyuk yang mengajar di kelas murid khusus, tiba-tiba Pil-suk masuk ruang kelas meminta bergabung dengan murid khusus. Selesai mengikuti kelas, In-sung diajak makan bersama oleh Baek-hye. Namun dengan syarat, In-sung harus mengajak Si-hyuk. Karena menurutnya Si-hyuk lah yang berhasil membawa kembali liontin miliknya. Makan bersama, Baek-hye dibuat kagum oleh Si-hyuk. Sebagai murid khusus yang dilarang memakai fasilitas sekolah seni Kirin, Si-hyuk mengajak para baladnya ke base camp-nya untuk dijadikan ruangan latihan. Diperintahkan Oh-hyuk agar para muridnya membersihkan ruangan dahulu. Hari berbeda, Oh-hyuk menghampiri Jinman menunjukkan buku rencana impian saat sekolah dulu. Menginformasikan bahwa tulisan di catatan ini diakhiri oleh Hamyung yang mewujudkan sekolah impian mereka bernama Kirin dan menuliskan daftar guru terbaik, yaitu Jinman. Oh-hyuk mengasumsikan perekrutan Jinman sudah direncanakan oleh Hamyung sebagai direktur sekolah seni Kirin dengan melihat catatan ini. Oh-hyuk pun memohon meminta Jinman untuk mengajar murid kelas khusus binaannya. Namun Jinman menolak. Pada akhirnya Oh-hyuk meminta Jinman menjual alat musik miliknya kepadanya. Dengan santai Jinman menyerahkan alat musiknya mengajari Samdong singkat cara bermain piano. Saat hendak keluar, Jinman mengetahui Samdong kesulitan memainkan alat musiknya, namun dia tetap lempeng dan meminta pembayaran secepatnya kepada Oh-hyuk. Oh-hyuk pun mengiyakan. Hari berbeda, Oh-hyuk mengajar anak didiknya. Tak diduga Jinman datang membawa kepeduliannya untuk ikut mengajar murid khusus yang minim fasilitas. Para murid khusus selalu melakukan latihan perform di jalanan pusat area perbelanjaan, membuat Jinman dan Oh-hyuk yang tak menduga kekompakan yang mereka tampilkan. Melakukan evaluasi di ruang kelas murid khusus, Oh-hyuk mengungkapkan kesalutan atas kekompakan para muridnya yang tidak diduga olehnya. Meminta tetap bernyanyi dengan keyakinan dan makna lagu bisa sampai ke penonton yang melihat mereka perform. Hari penilaian pun dimulai, dihadiri oleh para murid baru termasuk murid khusus. Penilaian perform seluruh murid dilakukan langsung yang dinilai oleh Kong. Diketahui oleh Oh-hyuk dan Jinman yang mengintip dari luar bahwa Kong menilai sesuai dengan perhatian para murid. Saat Hyemi melakukan perform, dia mendapatkan nilai tinggi yaitu 100 poin karena bernyanyi dengan sempurna, penuh dengan penghayatan dan suara yang merdu. Hal itu membuat Jinman tak menduga, sementara Oh-hyuk sudah meyakini bahwa Hyemi bisa melakukan yang terbaik. Selepas penilaian, Hyemi mengejar Baek-hye. Saat itu Baek-hye meminta agar taruhan di-cancel karena itu hanya angan-angan dari Hyemi.
Dengan santai Hemi berujar bahwa ia meminta maaf karena telah bersikap keras kepala. Sementara itu Si Hyuk dan murid lain melihat loker Hemi diteror. Terlihat menakutkan. Si Hyuk pun menghampiri Insung lalu menjotosnya, menuduh Insung yang meneror loker Hemi. Kala itu Insung berkilah karena menurutnya ia tidak melakukan apa-apa. Bergegas Si Hyuk mencari Hemi. Terlihat olehnya Hemi hendak dijahati seseorang. Dia pun bergegas hendak menolongnya. Namun terlihat Hemi sudah ditolong oleh Samdong yang seketika tepar. Samdong langsung dibawa ambulans mendapatkan pertolongan. Sementara Si Hyuk memeriksa TKP dan menemukan kancing seseorang yang terlepas. Di rumah sakit dijelaskan oleh dokter bahwa tidak ada masalah mengenai kerangka otak Samdong. Namun menurut dokter perlu diamati lebih lanjut, mengingat Samdong belum sadarkan diri. Di ruang perawatan, Hemi hanya bisa bersedih. Dia pun menyesal mengajak Samdong pergi ke Seoul. Samdong yang telah siuman melihat Hemi tertidur pulas menunggunya. Bangun dari tidurnya, Hemi pun langsung memeluk Samdong sembari menangis. Meminta maaf karenanya Samdong mengalami kondisi seperti ini. Momen pelukan itu terlihat oleh Si Hyuk yang memilih untuk pergi. Saat meeting, Itak menginformasikan agar lebih memerhatikan para murid atas adanya insiden kecelakaan yang dialami Samdong. Itak pun melanjutkan meeting dengan mengganti topik. Seketika Oh Hyuk murka karena Itak tidak ada empati terhadap anak didiknya. Yang jelas bukan mengalami kecelakaan biasa, tetapi mengalami insiden kejahatan. Oh Hyuk meminta agar Itak mencari pelakunya. Itak menjelaskan dengan memperpanjang masalah maka citra sekolah akan buruk. Meminta Oh Hyuk untuk ikuti saja kebijakannya. Sementara itu saat Baekhyun membersihkan loker milik Hemi, Si Hyuk menghampiri Baekhyun memberikan kancing yang dia temukan di TKP insiden Samdong. Yang dilansir menurut Si Hyuk milik Baekhyun. Si Hyuk memeriksa lengan jas Baekhyun yang ternyata kedua kancingnya masih utuh. Baekhyun lalu berujar bukan dialah pelakunya. Beberapa hari kemudian selepas keluar dari rumah sakit, Hemi mengajak Samdong nongkrong cantik. Tiba-tiba Hemi dihampiri rentenir yang menanyakan kabarnya. Samdong lalu SKSD terhadap rentenir. Hemi pun pamit kepada rentenir mengajak Samdong untuk pergi dengannya. Di luar, Hemi meminta agar jangan peduli lagi terhadap dirinya. Memintanya untuk bersikap acuh karena Hemi tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kembali kepada Samdong. Samdong pun hanya bisa terdiam, no respon. Berada di kelas murid khusus terdengar pengumuman dari Meng Summer bahwa sudah diputuskan yang akan melakukan pertunjukan akhir semester dengan kriteria tidak hanya dari hasil evaluasi akhir, tapi dipilih juga dari nilai hasil audisi. Para murid yang akan tampil diharapkan maksimal dalam memberikan performanya nanti, karena akan ada tokoh penting dari industri hiburan yang mungkin akan mengontrak kerjasama. Oh Hyuk yang berekspresi tidak habis pikir dengan kriteria yang menebakkan hasil nilai audisi. Hemi berujar itu trik kotor supaya murid khusus tidak dapat berpartisipasi, membuat lesu para murid khusus lainnya. Diumumkan lebih lanjut oleh Meng Summer, murid yang akan memperlihatkan bakatnya yaitu Jason, Ria, Sungmin, Suri, dan Baekhyun. Dengan sukacita Baekhyun berganti baju di ruang ganti, terdengar olehnya suara Seunghae, seolah sedang bertelepon dengan Hemi, membicarakan dirinya, dan menuduhnya mencelakakan Hemi. Namun malah mengorbankan Samdong, berasumsi bahwa kemungkinan Hemi mendapatkan hasil terbaik dalam penilaian kemarin, membuat iri Baekhyun dan merasa tidak aman. Yang menurutnya pada akhirnya kriteria perekrutan untuk pertunjukan nanti diganti dengan Baekhyun salah satu murid yang terpilih. Di luar, Hemi melihat Seunghae, membuat Seunghae kaget karena Hemi berujar jika ingin berbicara jahat sebaiknya Seunghae memeriksa dulu apakah ada orangnya atau tidak. Ditegaskan menurutnya mungkin Baekhyun kurang, tapi dia tahu tidak akan sampai mencelakai dirinya. Karena menurut Hemi yang akan mampu melakukan kejahatan itu adalah monster. Ungkapan Hemi pun terdengar oleh Baekhyun. Saat makan bersama melihat kemungkinan tidak mungkinnya anak didiknya tampil dalam pertunjukan yang diselenggarakan sekolah nanti, Oh Hyuk mengungkapkan idenya bahwa ia akan membuat showcase satu hari dengan menampilkan bakat anak didiknya. Di ruang guru, Pilsuk yang tidak melihat Oh Hyuk, dia lalu memberikan surat pengunduran diri bersekolah pada Meng Summer untuk diberikan kepada Oh Hyuk. Meng Summer yang kaget melihat surat pengunduran diri itu bertanya mengenai alasannya. Pilsuk berujar bahwa karena ia kemungkinan besar tidak dapat tampil di pertunjukan nanti, mengingat menjadi murid khusus. Membuat Meng Summer tak menyangka, begitupun dengan Jinman yang langsung menyayangkan dan menatap Meng Summer dengan ganas.
Membereskan barang-barangnya di loker, Pilsuk dihampiri Jason yang berujar dia amat ingin berduet di pertunjukan nanti dengan Pilsuk. Pilsuk pun mempertanyakan mengapa. Jason berujar dia amat menyukai lagu-lagu Pilsuk dan juga suara Pilsuk, membuat Pilsuk pun kabur ngibrit. Di ruang guru, Jin memurkai Meng Summer karena pengumuman yang dilakukannya tempo hari menghancurkan impian Pilsuk. Menurutnya, Pilsuk memiliki potensi besar, dan sayangnya dia tidak akan bisa meraih impiannya. Semua karena ulah Meng Summer. Saat Jinman nyerocos layaknya emak-emak komplek, Pilsuk datang ke ruang guru merobek kertas pengunduran dirinya. Membuat Meng Summer menanyakan kepada Pilsuk apa yang sedang dilakukannya. Pilsuk berujar dia mengcancel pengunduran dirinya dan akan terus melakukan yang terbaik. Hal itu amat tidak bisa dipercaya oleh Jinman. Oh Hyuk lalu menghampiri Jinman yang memintanya dengan tulus agar membantu para murid didiknya melangsungkan pertunjukan palsu. Para murid khusus yang menghampirinya pun memohon kepada Jinman untuk membantu mereka. Oh Hyuk lalu menemui rentenir untuk membantunya menyewa gedung pertunjukan sekolah seni Kirin. Dengan semangat rentenir pun menyanggupinya. Namun menurutnya harus dengan nama yang hebat, seperti perwakilan dari perencanaan bisnis Hanyang, Dusik. Oh Hyuk lalu menemui kakaknya yang berprofesi sebagai wartawan, membujuknya untuk meliput selama acara pertunjukan anak didiknya berlangsung. Di ruang base camp, Jinman dengan fokus melatih murid khusus penuh ketulusan. Sementara rentenir sebagai perwakilan dari perencanaan bisnis Hanyang Dusik yang menemui Ita yang akan menyewa gedung pertunjukan seni Kirin diinformasikan olehnya akan mengadakan pertunjukan masyarakat. Momen yang sama, Chenggi ke ruangan Itak merasa kaget karena melihat Dusik sang rentenir. Di luar, Chenggi dan rentenir bertukar kartu nama, mempertanyakan apakah Dusik mengincar talenta yang bagus di sekolah seni Kirin. Dengan judes, Dusik menyatakan jangan coba-coba merebut incarannya. Chenggi pun hanya tertawa lepas. Di kediaman Oh Hyuk, Hemi mengungkapkan idenya agar nanti di panggung supaya lebih dramatis menggunakan blower. Si Hyuk dan Samdong yang menyetujui Hemi diajak Hemi ke sebuah gedung yang ternyata tempat rentenir hendak mengambil blower. Mengendap-endap mereka masuk, terdengar suara Oh Hyuk yang berbincang dengan rentenir membicarakan pinjaman untuk menyewa gedung nanti untuk disatukan dengan hutang atas gadaian rumahnya yang digadaikan menjamin pinjaman keluarga Hemi. Hemi, Si Hyuk, dan Samdong menghampiri Oh Hyuk ketika membuat Oh Hyuk pun kaget. Hemi meminta penjelasan mengenai hutang. Rentenir mengungkapkan bahwa Oh Hyuk menggadaikan rumahnya untuk menjamin hutang ayah Hemi. Hemi pun berujar bahwa Oh Hyuk orang yang jahat. Hemi pun bergegas pergi dengan membawa rasa kecewa. Berjalan sendirian, Hemi merenungi banyaknya kebaikan yang telah dilakukan Oh Hyuk kepadanya. Berpikir keras harus apa yang ia lakukan. Sementara itu Si Hyuk dihampiri ayahnya, meminta Si Hyuk untuk ikut dengannya. Di ruangan ayahnya kekeh meminta Si Hyuk untuk sekolah di luar negeri. Meminta Si Hyuk untuk mengerti posisi dirinya mengikuti pemilu dan mempertahankan perusahaan. Lebih lanjut ayahnya memohon agar Si Hyuk jangan membuat onar. Sendirian termenung dengan ucapan ayahnya yang terus terngiang-ngiang, Si Hyuk dihampiri Baekhae yang meminta Si Hyuk untuk datang ke pertunjukan dirinya nanti. Beralasan orang tuanya tidak akan datang karena kesibukan. Si Hyuk lalu mengiyakan, membuat Baekhae senang dan juga pamit pergi. Saat itu Samdong menghampiri Si Hyuk ditemani Hemi. Samdong mempertanyakan kehadiran Si Hyuk di acara showcase mereka. Si Hyuk berujar bahwa ia tidak akan tampil. Hemi pun mempertanyakan mengapa. Si Hyuk beralasan karena ia ingin menyerah. Mendengar Si Hyuk menyerah, Jiman meminta murid khusus lainnya untuk ikut menyerah. Karena menurutnya tidak mungkin waktu 1 jam diisi oleh 3 orang saja. Jason yang mengikuti Pilsuk sampai di lokasi base camp mengintip bahwa Pilsuk bersama murid khusus hendak berlatih. Saat itu Hemi berujar dia tidak akan menyerah dan berpendapat untuk menambah perform dari Jinman dengan memakai baju seragam yang akan kelihatan lebih mudah. Ungkapan Hemi mengenai dirinya membuat Jinman pun lebih bersemangat. Sementara itu, Si Hyuk mengambil formulir sekolah dan paspor miliknya, membuat ayahnya senang. Persiapan showcase Oh Hyuk pun dilakukan dengan bantuan tim rentenir. Saat Pilsuk berlatih didampingi Jinman yang berseragam, Jason menghampiri mereka, membuat Jinman pun bersembunyi. Jason menyapa Jinman gurunya yang sangat dia hormati. Kala itu Jinman meminta Jason untuk tutup mulut, karena jika ia ketahuan, maka tamatlah riwayatnya di sekolah ini.
Sementara itu di gedung showcase sekolah Kirin, mereka kehilangan Jason yang seharusnya perform bersama Ria. Baekhae disapa Si Hyuk yang meminta maaf karena ia tidak membawa bunga. Saat itu Baekhae meminta tolong agar Si Hyuk membantunya karena ibu Baekhae datang menontonnya. Ia ingin melakukan perform yang terlihat baik, memukau ibunya. Si yang mencari Jason melihat showcase di sekolah yang dihadiri oleh banyaknya penonton dan awak media. Alih-alih menemukan Jason, dia pun mengetahui bahwa showcase ini adalah pertunjukan anak didik Oh Hyuk. Menghampiri Oh Hyuk dan meminta untuk membubarkan showcase ini. Tanpa mikir panjang, Oh Hyuk mengangkut Si dan mengurungnya di gudang. Dari luar, Oh Hyuk pun meminta maaf sembari meninggalkan Si. Pertunjukan pun diawali dengan penampilan Bilsuk berduet dengan Jason. Sementara di panggung showcase sekolah seni Kirin, Baekhae berduet dengan Si Hyuk. Selepas pertunjukan di belakang panggung, Baekhae lalu berterima kasih karena Si Hyuk telah membantunya. Si Hyuk berujar seharusnya ia yang berterima kasih karena menurutnya tadi ia akan melarikan diri. Namun kini ia tahu harus memulainya dari awal. Si Hyuk pun pamit pergi. Saat itu Si Hyuk lalu dihampiri oleh Cheonggi, pimpinan Top Entertainment, mengajaknya untuk berbicara. Cheonggi meminta agar Si Hyuk bersedia untuk memulai debut di bawah label miliknya. Menurutnya dia akan menjadikan Si Hyuk penyanyi yang terkenal di dunia. Giliran penampilan duet Samdong dan juga Hyemi yang menyanyi dengan sangat epik, serasi, selaras, penuh keromantisan, membuat penonton pun terhanyut. Termasuk ibu Samdong yang merasa amat bangga, begitupun dengan rentenir yang amat salut terhadap penampilan mereka. Si yang mencoba mendobrak pintu, namun dia yang berhasil membukakan pintu harus bertabrakan dengan Jinman, membuat mereka pun terjatuh. Berada di atas panggung menyampaikan sambutan Oh Hyuk yang jujur kepada para penonton, menjelaskan bahwa showcase ini adalah showcase palsu. Karena anak didiknya tidak lolos berpartisipasi menunjukkan bakatnya di showcase nyata. Hal ini ia lakukan untuk lebih meyakinkan kemampuan yang dimiliki anak didiknya dan membawa percaya diri agar mereka mewujudkan mimpi yang akan menjadi proses pengalaman menyenangkan. Oh Hyuk lebih lanjut meminta para penonton untuk terus mendukung mereka dan lebih sabar untuk mengasah bakat nyata yang mereka miliki. Membuat para penonton pun terharu dan merasa bangga. Si yang mendengarnya dia pun bergegas untuk pergi. Sementara itu menemui ayahnya, Si Hyuk meminta maaf karena ia harus mewujudkan mimpi yang mungkin menurut ayahnya terlihat lucu dan tidak menarik. Untuk itu ia tidak bisa mengabulkan keinginan ayahnya untuk belajar di luar negeri. Ayah Si Hyuk tidak habis pikir dengan keputusan anaknya. Berada di luar, Si Hyuk mengirim pesan kepada Hyemi memintanya untuk bertemu di tempat biasa. Namun seketika dia diculik oleh komplotan sekretaris Kim, menjatuhkan gawainya. Berada di ruang make up, Hyemi membaca pesan dari Si Hyuk yang menurutnya Si Hyuk sangat tidak tahu malu. Sekretaris Kim membawa Si Hyuk hendak pergi ke Kanada, namun Si Hyuk dengan lincah kabur. Sementara itu ibu Samdong bersyukur karena Samdong berada dengan orang-orang yang baik, terutama menurutnya Si Hyuk. Samdong selalu bercerita bahwa Si Hyuk selalu baik kepada Samdong. Ibu Samdong lalu memperhatikan Si Hyuk dengan baik, membuat Si Hyuk pun bersedih. Ibu Samdong lalu pamit diantar oleh Samdong ke terminal. Si Hyuk yang bersedih meminta maaf kepada Hyemi dan Hyemi yang mengerti keadaan Si Hyuk menyandarkan bahunya untuk Si Hyuk. Di sekolah, Oh Hyuk bertanya kepada Si mengenai showcase palsu yang ia selenggarakan. Namun Si berujar dia tidak tahu maksud Oh Hyuk karena menurutnya dia tidak ke sekolah kemarin. Si pun pamit pergi. Oh Hyuk mengasumsikan kepada Jinman bahwa Si bersedia merahasiakan showcase palsu. Saat itu utusan ayah Si Hyuk datang memberitahu Oh Hyuk selaku tenaga pendidik Si Hyuk bahwa Si Hyuk akan keluar dari sekolah seni Kirin karena akan belajar di luar negeri. Menginterogasi Si Hyuk yang tak menyangka bahwa ayah Si Hyuk adalah pimpinan asosiasi musin. Mempertanyakan apakah Si Hyuk memang akan keluar dari sekolah ini. Si Hyuk berujar bahwa tidak akan pernah. Melihat pengumuman lewat monitor bahwa Si Hyuk menempati posisi pertama penampilan terbaik showcase nyata, Samdong yang tak mengerti mempertanyakan kepada teman-temannya. Dijelaskan bahwa Si Hyuk menunjukkan aksinya dengan meriah saat showcase berduet dengan Baekhae. Membuat Samdong dan Hyemi mikir keras, tidak mengerti tingkah Si Hyuk. Samdong dan Hyemi lalu melihat Si Hyuk tengah diinterview oleh pihak Top Entertainment karena ia akan melakukan debut, tentunya dengan murid lain seperti Jason dan juga Baekhae. Baekhae menghampiri Hyemi mengungkapkan empatinya merasa kasihan karena Hyemi selalu ditimpa kemalangan. Dia pun memberikan kalung kah,
berharap Hyemi bisa selalu beruntung. Tanpa berkata apapun, Hyemi menerimanya. Sampai di kamarnya, Hyemi melihat helm dan earphone milik Si Hyuk, membuat Hyemi menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, Pilsuk yang bertekad menurunkan berat badannya disarankan Jason mungkin bisa jika dilakukan fokus selama 200 hari. Jason lalu pamit karena harus karantina selama 200 hari lamanya untuk memulai debutnya. Dengan tekad kuat, Pilsuk menurunkan berat badannya. Sampai tiba di hari ke-200, Jason yang selesai karantina, dia pun kembali ke sekolah. Tidak melihat Pilsuk di ruang murid khusus, malah bertemu dengan Si Hyuk yang juga mencari teman-temannya. Ke lokernya, Jason melihat permen yang biasa Pilsuk simpan untuknya. Pilsuk yang menyapa dibuat melongo Jason karena perubahannya yang amat tak terduga. Sementara itu masih mencari temannya, Si Hyuk dikagetkan dengan penampilan latihan Hyemi juga Samdong yang amat tidak terduga kehebatannya oleh orang-orang yang melihatnya, termasuk dirinya. Hyemi yang mendaftar kompetisi dance mendaftarkan Pilsuk dan juga Samdong. Dia bertemu dengan Baekhyun yang berujar dia akan mendaftarkan Si Hyuk sesuai permintaannya. Dalam perjalanan pulang, Hyemi dihubungi oleh kakak Oh Hyuk yang memintanya untuk membeli kue terlebih dahulu untuk penyambutan kedatangan Si Hyuk. Samdong yang mengetahui hal itu melihat cuaca yang dingin meminta Hyemi untuk pulang duluan karena ia yang akan membelikan kue itu. Di luar, Hyemi yang hendak masuk dihalangi oleh fans garis keras Si Hyuk. Samdong yang melihatnya langsung membawa masuk Hyemi. Si Hyuk lalu menanyakan kabar dari Hyemi. Samdong meminta agar Si Hyuk bergegas pergi. Terlihat oleh Si Hyuk kue yang terjatuh. Kompetisi dance pun dimulai dengan memilih anggota 4 orang per kelompok. Hyemi yang satu kelompok dengan Samdong, Jason, dan Pilsuk, sementara Si Hyuk satu kelompok dengan Baekhyun. Hendak berlatih di basecamp seperti biasa, Hyemi dan tim mengetahui fakta bahwa pemilik gedung menutup akses jalan karena hendak menjualnya. Samdong lalu menghubungi Oh Hyuk menginformasikan bahwa mereka secara tidak langsung telah diusir dari tempat basecamp. Membuat Oh Hyuk kaget mendengarnya dan kebingungan, bergumam harus di mana anak didiknya berlatih. Bersama rentenir yang mendengar semua keluhan Oh Hyuk, rentenir pun meminta Oh Hyuk untuk menyuruh anak didiknya berlatih di tempatnya. Mengajak anak didiknya ke tempat rentenir, Jason berujar bahwa ini tempat yang bagus untuk berlatih. Oh Hyuk lalu menanyakan harga sewanya. Tak disangka rentenir pun menggratiskan tempat latihan ini, membuat Oh Hyuk pun berterima kasih. Hari demi hari mereka lalui dengan berlatih dibimbing oleh Jinman yang menjadi koreografer. Saat berlatih bertiga disaksikan oleh rentenir, tiba-tiba polisi datang menyidak. Mengingat tempat berlatih adalah pub dan para murid sekolah berlatih di tempat ini melampaui batas waktu, maka polisi pun membawa mereka ke kantor polisi. Di kantor polisi dijelaskan rentenir bahwa dia merasa kasihan kepada para siswi ini, sehingga menyediakan tempat untuk berlatih. Polisi lalu menyatakan karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, maka para murid dikenakan peringatan, sementara pub milik rentenir ditutup selama 30 hari. Membuat rentenir pun tak menyangka. Di ruangannya, Itak memurkahi Oh Hyuk karena di belakangnya Oh Hyuk mendidik para murid khusus sesuka hati, tidak memperhitungkan segalanya. Itak yang liar dibuatnya menginformasikan bahwa ia akan membubarkan segera murid khusus. Kala itu Oh Hyuk merespon bahwa dia akan mengundurkan diri selepas anak-anak Dharma Wisata, meminta Itak agar jangan mengusik murid khusus. Berlatih di tempat sauna bersama Jinman dan para murid kecuali Jason yang berhalangan hadir. Mereka pun berlatih dengan penuh semangat. Hari kompetisi dance pun dimulai dengan penampilan pertama dari grup Si Hyuk dan juga Baekhyun yang membawakan tarian ular. Giliran grup Hyemi dengan membawakan tarian burung, mendapatkan posisi ketiga dan melihat Baekhyun menempati posisi pertama. Hyemi mengucapkan selamat kepada Baekhyun, membuat Baekhyun tak menduga atas perubahan sikap dari Hyemi. Melakukan wawancara dengan ayahnya yang seorang pimpinan asosiasi musin, Si Hyuk mendengar penjelasan ayahnya bahwa ia adalah anak adopsi. Ingin mendengar penjelasan Si Hyuk, presenter mempertanyakan perasaan Si Hyuk yang diadopsi oleh seorang pimpinan asosiasi musin. Si Hyuk berujar bahwa ia amat menyayangi ayahnya, membuat terharu para penonton yang melihat pernyataan dari Si Hyuk. Di luar, Si Hyuk mempertanyakan kepada ayahnya apakah pernyataan ayahnya jadi menjelaskan bahwa ayahnya benar-benar telah hilang. Musin yang hanya terdiam, Si Hyuk pun lalu pamit pergi. Di dalam mobil, Musin membuka kado yang dilansir oleh sekretarisnya bahwa kado itu adalah dari Si Hyuk karena mengetahui besok Musin berulang tahun.
Malam hari si Hyuk menemui Hyemi mengajaknya untuk berbincang, namun Hyemi menolak. Menurutnya dia tidak ingin menjadi gunjingan fans garis keras si Hyuk. Di tempat rentenir hendak meminjam uang kembali untuk biaya dharma wisata para muridnya yang telah patuh terhadapnya. Oh Hyuk malah ditawari kerja baru waktu untuk para murid khusus. Mengetahui hal itu, Oh Hyuk antusias menjelaskan kepada para murid khusus untuk kerja paruh waktu hanya bernyanyi di acara pernikahan di teman-temannya teman rentenir yang memiliki usaha di Jepang dan akan menikah. Upahnya untuk pembelian tiket dan biaya hidup selama dharma wisata di Jepang. Pilsuk pun amat antusias, begitupun dengan Samdon dan juga Hyemi. Namun saat hari H keberangkatan, Pilsuk tidak bisa hadir menemani teman-temannya karena sedang sakit demam dan masuk rumah sakit. Sampai di bandara Jepang, mereka bertiga disambut oleh pengawal yang mengantarnya dengan mobil hedon. Sampai di lokasi pernikahan, Samdong ketakutan karena sambutan di tempat pernikahan seperti gangster Yakuza. Mereka lalu menyanyikan lagu dengan menyerahkan chord yang salah, yaitu lagu perpisahan. Membuat sang mempelai pria murka. Bergegas Samdong mengajak Hyemi untuk kabur. Diikuti oleh Oh Hyuk, mereka pun berpisah dari Oh Hyuk tanpa memegang uang saku. Sampai di hotel, melihat Oh Hyuk menanyakan murid khusus apakah sudah sampai di hotel. Yang kebingungan dijelaskan oleh Oh Hyuk bahwa murid khusus berpisah dengannya tanpa membawa uang saku. Bergegas Hyuk dan Jason mencari murid khusus. Membawa perut lapar, Samdong mengajak Hyemi untuk mengamen. Para warga Tokyo pun antusias mendengarnya. Kala itu para dancer Jepang menghalangi jalan mereka dibantu oleh para murid sekolah seni Kirin. Di hotel, Jason menanyakan keberadaan Pilsuk kepada Samdong. Samdong pun berujar bahwa Pilsuk kena hepatitis, membuat Jason merasa khawatir. Pergi malam hari didampingi oleh Oh Hyuk, terdengar suara musik yang nyata, penampilan warga Tokyo yang pernah berseteru dengan murid sekolah seni Kirin. Vokalis pun mempersilahkan Samdong dan Hyemi yang baru dikenalnya untuk naik ke atas panggung. Mereka lalu bernyanyi dengan bersuka cita. Terlihat bangga oleh dan juga Oh Hyuk dan Chenggi pemilik Top Entertainment. Sementara itu, sudah sampai di Korea kembali, Jason langsung ke rumah sakit hendak menengok Pilsuk. Diinformasikan perawat bahwa Pilsuk berada di taman. Jason yang mengkhawatirkannya melihat Pilsuk tengah berolahraga. Pilsuk yang pingsan bergegas Jason pun membawanya. Masih berada di Jepang, Samdong berujar agar nanti berbicara berdua di depan pintu keluar. Hyemi yang hendak menunggu Samdong ditarik oleh Hyuk, yang meminta waktu kebersamaan bersama Hyemi. Menjelaskan bahwa dia memilih debut karena ingin diketahui dunia bahwa memiliki ayah seorang pimpinan asosiasi musin, yang terus mencoba untuk membuatnya hilang dengan hendak mengirimnya ke Kanada. Berdua bersama Oh Hyuk meminta selepas dharma wisata ini dapat menjaga anak didiknya, yang memiliki karakter unik namun memiliki bakat yang bisa diasah. Membuat pun terdiam. Selepas siuman, Jason pamit pergi meninggalkan Pilsuk. Pada akhirnya ke tempat makan sendirian, Samdong melihat Hyemi bersama Hyuk menaiki kincir angin sembari nyelepot. Terlihat jelas oleh Samdong dari balik jendela kafe yang amat membuatnya patah hati. Hari berbeda, Oh Hyuk ke ruangan Itak menyerahkan surat pengunduran diri. Bersikap baik hati, Itak pun memeluk Oh Hyuk sembari berujar agar Oh Hyuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pelukan mereka terlihat oleh yang masuk ruangan Itak. Seketika Oh Hyuk pun pamit pergi. Mempertanyakan apa yang terjadi. Itak pun dengan riang menjelaskan bahwa Oh Hyuk telah resign secara sukarela. Pun bergegas mengejar Oh Hyuk. Oh Hyuk menegaskan agar dapat menjaga anak didiknya. Dengan perasaan sedih, tidak dapat berbuat apa-apa. Di kelas, Hyemi mendapatkan telepon dari Top Entertainment, menemui Chenggi yang menyatakan akan merekrut Hyemi bergabung di bawah naungan label Top Entertainment. Karena dia melihat bakat Hyemi yang luar biasa. Chenggi lalu memberikan kontrak kepada Hyemi. Di kediaman Oh Hyuk dengan sukacita, Hyemi memberikan kontrak yang ditawarkan Top Entertainment. Oh Hyuk berujar Hyemi harus berpikir matang-matang, karena jika sudah menyetujui maka Hyemi sudah terikat dengan kontrak ini. Tiba-tiba kakak Oh Hyuk dan Hye-sung datang dengan keribuhan selepas berbelanja. Hyemi menanyakan Samdong kepada adiknya. Hye-sung berujar dia hanya melihat pagi hari. Samdong keluar rumah dan mengatakan akan pulang. Samdong memintanya jangan menghubunginya. Di sekolah, Jinman menanyakan keberadaan Oh Hyuk kepada Tiba-tiba rentenir datang membuat kaget menanyakan hal yang sama.
Si menjelaskan bahwa Ohyuk mengundurkan diri karena desakan Itak sebagai kepala sekolah atas kasus showcase palsu dan latihan murid khusus yang dilakukan di pub. Membuat Jinman dan rentenir tak menyangka, begitupun dengan Hyemi yang mendengarnya, dia langsung pergi menemui Itak. Hyemi berujar Itak memecat Ohyuk jelas-jelas telah mendidiknya dengan baik. Itak menyatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pengunduran Ohyuk atas dasar sukarela. Ditegaskan Itak bahwa selama 4 tahun Ohyuk merupakan guru dengan kualitas terendah yang seharusnya ia pecat sejak lama. Hyemi yang tidak terima pernyataan dari Itak, si pun berujar bahwa saat acara kompetisi musik nanti, seluruh murid khusus mendapatkan nilai A. Maka dia, Itak, dan guru lainnya akan mengakui kemampuan Ohyuk dan juga akan membawanya kembali ke sekolah. Hyemi pun menyanggupi hal itu. Bergegas, Itak membawa anaknya masuk ke ruangan, mempertanyakan mengapa Si membuat taruhan seperti itu. Si berujar karena ia tidak ingin melihat ayahnya tidak memiliki empati terhadap Hyemi, membuat kalut Itak. Sementara itu, Hyemi menginformasikan kepada Pilsuk taruhan untuk mendapatkan nilai A dalam komposisi musik nanti. Namun Pilsuk mempertanyakan dengan keberadaan Samdong. Hal itu terdengar oleh Jason yang menguping. Hyemi lalu menghubungi ibu Samdong yang ternyata menanyakan kabar dari Samdong. Hyemi akhirnya mengetahui bahwa Samdong tidak pulang ke rumah. Mencari Samdong, Hyemi dihubungi oleh Insung yang memintanya datang ke tempatnya. Sampai di kafe, Insung meminta Hyemi untuk membawa Samdong pergi. Hyemi lalu menghampiri Samdong memintanya untuk pergi, namun Samdong menolak. Hyemi menceritakan mengenai karir Ohyuk yang harus mereka selamatkan dan itu membutuhkan Samdong. Namun Samdong berujar dia menyesal ribuan kali telah mengikuti Hyemi yang berbohong kepadanya. Mengikuti kelas komposisi lagu, Hyemi yang datang kembali memberi Samdong catatan, namun Samdong malah membuangnya. Hyemi yang mengikuti penjelasan guru di kelas komposisi lagu kembali, dia pun tetap datang kepada Samdong menjelaskan penjelasan guru di kelas komposisi lagu. Memberikan tulisan materinya agar Samdong pahami. Hari berbeda hendak menemui Samdong dijelaskan oleh Insum. Samdong pergi tanpa berkata apapun. Hyemi lalu bergegas pergi mencari Samdong. Sementara dalam persembunyiannya, Samdong berterima kasih karena Insung sudah mau berbohong. Masih mencari Samdong, Hyemi yang diganggu oleh pria hidung belang bergegas Samdong menolongnya. Selepas pria hidung belang pergi, Hyemi memberikan chord yang telah ia buat dan memberikan Leontinka, berujar akan memberi kekuatan untuk Samdong. Mengalunkan chord yang dibuat oleh Hyemi, Samdong merevisi dan mendadak bersemangat menemukan passionnya kembali. Di kelas komposisi lagu, Samdong datang memberikan chord yang dibuatnya. Guru pun mengumumkan hasil chord dengan nilai terbaik, diantaranya Pilsuk, Hyemi, dan juga Baekhe. Sementara Samdong mendapatkan nilai hampir A karena isi yang mendalam namun sulit dirasakan oleh seorang siswa. Di ruangannya memeriksa kandidat calon guru, Itak merasa kaget karena ada CV milik Ohyuk. Meng Samar berujar bahwa Ohyuk melamar kembali menjadi tenaga pendidik dan hal itu tidak melanggar aturan. Di ruangan lain, Si menghampiri Baekhe dan mempertanyakan mengapa Baekhe harus sampai bertindak sejauh ini, menggunakan kode orang lain demi mencapai tujuannya. Baekhe yang tidak bisa berbohong kepada Si berujar bahwa dia hanya ingin membiarkan orang lain mengambil sesuatu yang seharusnya miliknya. Hal itu terdengar oleh Hyemi yang menguping pembicaraan mereka. Di ruangannya, Chenggi menyatakan pemutusan kontrak dengan Baekhe. Chenggi lalu mempersilakan Hyemi masuk dan mempertanyakan keputusan dari Hyemi. Hyemi berujar dia menolak tawaran debut. Menemui Baekhe yang merasa murka terhadap Hyemi yang akan menggantikan posisinya, Hyemi berujar bahwa Baekhe tidak perlu khawatir karena dia menolak untuk debut saat ini. Di sekolah, Ohyuk yang hendak melakukan interview, tiba-tiba Itak datang ke ruangan dengan beberapa koleganya yang akan menilai dengan ketat dan juga objektif. Dengan percaya diri, Ohyuk melakukan micro-teaching penuh antusias. Meng Samar lalu memberikan hasil penilaian kepada Itak. Melihat Ohyuk mendapatkan nilai memuaskan dari para juri, di ruangannya Itak memberikan name tag untuk Ohyuk, mengakui kemampuan dari Ohyuk. Ohyuk pun lalu berterima kasih karena Itak telah memberikan kepercayaan kembali kepadanya. Di ruangan meeting, Chenggi yang meminta member K untuk berpartisipasi dalam acara showcase sekolah, dan terkhusus Baekhe agar memberikan penampilan dengan menggunakan chord buatan Baekhe, membuat Baekhe bingung namun harus menyanggupi. Mengantar kakak Ohyuk yang tengah mabuk berat yang tiba-tiba terpesona kepadanya dan menyepeluknya, menempelkan lipstik merona pada bibir tebal sang rentenir. Merasa malu, kakak Ohyuk masuk ke dalam rumah yang menurutnya adalah rumah miliknya, membuat rentenir tak menyangka.
Sampai di ruangannya tidak menghilangkan rona merah di bibirnya, rentenir menyatakan kepada bawahannya dia akan menjalani takdir yang mencerahkan hidupnya, yaitu memulai bisnis yang halal dengan menjalani kehidupan baru. Membersihkan kamar Samdong, Hemi menemukan kertas berisi diagnosis penyakit yang diderita Samdong dengan istilah kedokteran. Searching melalui internet, Hemi mengetahui fakta bahwa Samdong mengalami kurang pendengaran. Hemi pun berpikir ini adalah efek dari kecelakaan yang menyelamatkannya. Samdong langsung mengambil kertas miliknya. Hemi seketika memeluk Samdong dan meminta maaf. Oh-hyuk menghampiri mereka terheran-heran. Hemi pun dalam tangisnya meminta tolong kepada Oh-hyuk harus bagaimana. Oh-hyuk menghampiri Samdong yang termenung sendirian, memberikan Samdong kekuatan. Namun Samdong dengan lempeng berujar pendengarannya mungkin akan hilang selamanya. Dan jika terjadi di panggung maka akan menghancurkan pertunjukan. Mengintip dari atas, Samdong menyimak dengan seksama penjelasan dari Oh-hyuk mengenai penguasaan panggung saat showcase nanti, begitupun dengan teman-temannya. Di ruang latihan, Samdong menghampiri mereka dan menyampaikan permintaan maaf karena datang terlambat. Membuat Oh-hyuk yang senang melihat kehadiran Samdong untuk berpartisipasi di acara showcase nanti. Dusik yang berganti alih profesi menjadi pemilik White Entertainment memberikan kartu namanya kepada Itak dan berujar untuk merekrut beberapa murid jebolan sekolah seni Kirin untuk dia debutkan di bawah naungan labelnya. Chenggi yang berada di situ mengucapkan selamat. Pertunjukan showcase berlangsung dengan penampilan pertama dari Samdong, namun dia menyanyi dengan keluar setengah nada. Bergegas Yemi menjadi konduktor dari atas seberang memadu Samdong bernyanyi dengan merdu. Tepuk riuh penonton pun membuat Samdong terharu. Di kediaman Oh-hyuk, Yemi memberikan perhatian kepada Samdong. Samdong berujar bahwa Yemi tak perlu merasa bersalah karena penyakit yang dideritanya merupakan bukan efek cedera. Meminta Yemi untuk jangan memperdulikannya lagi. Yemi pun hanya bisa berdiam diri. Di kantin, Baekhyun dijauhi oleh teman-temannya karena berita mengenai jiplakan kode manajemen yang dilakukan telah menyebar. Saat itu datang Yemi yang menghampiri Baekhyun menemaninya makan. Menemui ayahnya, melihat jam pemberian dirinya dipakai oleh ayahnya, Si-hyuk merasa senang. Ayahnya yang cuek, namun Si-hyuk menyemangati ayahnya untuk pemilihan nanti. Oh-hyuk dibangunkan oleh kakaknya karena kabar viral menimpa Si-hyuk yang memukuli Chenggi. Mendapat tekanan dari Chenggi selaku pemilik label yang menaungi Si-hyuk. Sampai di kantor polisi karena tidak adanya wali yang datang, Oh-hyuk bersedia menjadi wali Si-hyuk mengeluarkan Si-hyuk dari kepolisian. Wartawan yang menunggunya melempari pertanyaan kepada Si-hyuk yang menghindari awak media. Berada di kediaman Oh-hyuk, Si-hyuk dihampiri ayahnya meminta penjelasan mengapa kehilangan kendali memukuli Chenggi. Si-hyuk hanya meminta maaf dan menyesali perbuatannya, sembari bertekuk lutut kepada ayahnya. Menghampiri Si-hyuk selepas mendapatkan nilai A+ yang diberikan Samdong memberikan Si-hyuk liontin-kah karena menurutnya Si-hyuk membutuhkannya. Sementara itu, terlihat oleh Yemi, Baekhyun hendak loncat dari atap gedung. Yemi meminta agar Baekhyun jangan berpikiran pendek. Baekhyun curhat karena ia merasa bersalah terhadap Si-hyuk telah menghancurkan karir Si-hyuk akibat membela dirinya di hadapan Chenggi. Memukul Chenggi karena mencoba untuk melindunginya. Yemi lalu memeluk Baekhyun dan menguatkannya. Tengah sendirian, Baekhyun dihampiri oleh Oh-hyuk dan menginformasikan polisi mencari Baekhyun karena mengetahui di CCTV ada Baekhyun di TKP. Baekhyun dengan lemas bercerita bahwa ia mendapatkan pelecehan dari Chenggi. Hendak melaporkan ke polisi pernyataan dari Baekhyun, mencegah Oh-hyuk karena menurutnya Oh-hyuk harus memikirkan posisi dari Baekhyun. Bertemu dengan ayah Si-hyuk yang hendak menjemput anaknya, Oh-hyuk berujar bahwa Si-hyuk tidak mengatakan alasan melakukan pemukulan terhadap Chenggi karena dia melindungi sesuatu. Oh-hyuk meminta ayah Si-hyuk agar mempercayai Si-hyuk dan juga harus melindungi Si-hyuk. Si-hyuk yang menghampiri ayahnya, mereka pun langsung pamit pergi kepada Oh-hyuk. Datang ke rumah sakit didampingi oleh ayahnya, Si-hyuk meminta maaf kepada Chenggi. Namun kala itu Chenggi yang tengil malah menjatuhkan jeruk dan saat itu Si-hyuk hendak membereskan jeruk yang terjatuh. Chenggi berujar bahwa pimpinan musim tidak perlu repot-repot datang menjenguknya karena dirinya hanya sebagai korban dari Si-hyuk yang menggigitnya, padahal jelas dia sebagai pemberi makan bagi Si-hyuk. Si-hyuk lalu meminta maaf kepada Chenggi, namun kala itu di depan ayahnya Si-hyuk dipukul-pukul oleh Chenggi. Namun saat kamera wartawan menangkap kamera, Chenggi langsung mengelus kepala Si-hyuk, membuat ayah Si-hyuk tak terima perbuatan Chenggi kepada anaknya. Musin lalu menyatakan Si-hyuk bukanlah anak adopsi, melainkan anak kandungnya.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa karena masa lalunya memalukan, makanya dia terpaksa berbohong, tidak mengakui Si-hyuk sebagai anak kandungnya. Namun melihat ketulusan kasih sayang anaknya terhadap dirinya, Musin menjelaskan anaknya lemah lembut. Dan jika ia memukul orang lain, maka Si-hyuk memiliki alasan untuk berbuat seperti itu. Musin pun lalu menggenggam tangan anaknya untuk bergegas pergi. Situasi berbeda, Baekhyun mengirim pesan kepada Hyemi bahwa ia akan ke kantor polisi untuk mengungkapkan kebenaran. Hyemi yang melihat Baekhyun memanggilnya, namun tidak direspon oleh Baekhyun. Menghubungi Baekhyun menyatakan jangan memperdulikannya, biarkan dia mengungkap kebenaran. Dengan jujur, Baekhyun mengakui bahwa yang melempar Hyemi dengan pot adalah dirinya. Baekhyun pun meminta maaf. Pengakuan Baekhyun mengenai kasus pelecehan yang dilakukan Jeonggi menyebar dengan cepat, membuat murka masyarakat termasuk ibu Baekhyun kepada Jeonggi. Di sekolah, Itak mengungkapkan bahwa Top Entertainment membatalkan semua kontrak dengan sekolah seni Kirin. Untuk itu, dia meminta para guru menyiapkan anggota baru untuk membentuk kelompok baru, pengecualian untuk Si-hyuk dan juga Baekhyun. Dengan lantang kepada ayahnya, Si menjelaskan seharusnya Si-hyuk dan Baekhyun diberi kesempatan, karena menurutnya terlalu kejam bila memblacklist mereka di usia muda dan mengubur impian mereka. Para guru lainnya pun berujar, mereka dapat membantu Si-hyuk dan Baekhyun untuk bangkit. Oh Hyuk lalu meyakinkan Dusik untuk memasukkan Samdong, Baekhyun dan juga Si-hyuk ke label White Entertainment. Dusik berujar dia harus mikir keras terlebih dahulu. Menemui Si meminta rekomendasi siswa yang harus dia masukkan ke label miliknya. Si lalu merekomendasikan Samdong, Si-hyuk dan juga Baekhyun. Membuat Dusik pun menuduh Si bersekutu dengan Oh Hyuk. Saat itu Jinman datang menghampiri mereka. Dusik menanyakan hal yang sama. Jinman menyatakan Baekhyun, Si-hyuk dan juga Samdong. Membuat Dusik mempertanyakan lagi, apakah tidak ada murid lain di sekolah ini kecuali mereka bertiga. Hari berbeda, Dusik bertemu kembali dengan Oh Hyuk, diyakinkan oleh Oh Hyuk mengenai potensi Baekhyun, Si-hyuk dan juga Samdong. Dan penambahan siswa yaitu Jason, dengan lemas Dusik meminta bawahannya untuk menyiapkan kontrak para murid tersebut. Membuat Oh Hyuk senang dan Jinman yang mendengarnya langsung memberitahu Si. Membuat Si pun antusias, bergegas menemui Oh Hyuk dan memeluknya. Terlihat dari ruangan Itak, anaknya berpelukan dengan Oh Hyuk membuatnya tak habis pikir melihatnya. Dan juga Jinman yang melihat pelukan tersebut membuatnya amat patah hati. Penandatanganan kontrak untuk debut pun dilakukan dengan hikmat. Samdong yang hendak menunjukkan pencapaiannya kepada Hyemi, namun Hyemi lari ngibrit. Terkejar olehnya dengan memperlihatkan bukti kontrak yang dimilikinya, Hyemi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Hye-sung, membuatnya senang karena ayahnya telah kembali. Ming-yu yang telah kembali melihat mobil Oh Hyuk bergegas menendang spion Oh Hyuk. Hendak memurkai orang yang merusak spion mobilnya, tiba-tiba terdengar suara Hye-sung memanggilnya ayah. Di dalam rumah, Ming-yu memberi amplop kepada Oh Hyuk sebagai bentuk terima kasihnya telah menjaga anak-anaknya selama dirinya tidak ada. Hyemi menghampiri ayahnya, memukuli ayahnya karena merasa kecewa namun bahagia. Ming-yu lantas mengajak Hyemi untuk hijrah ke Amerika. Malam hari di depan pintu kamar Hyemi, Samdong berujar bagaimana bisa dia bersemangat debut bila Hyemi yang membawanya dari desa berhasil membuatnya untuk debut meninggalkannya. Mendengar ungkapan dari Samdong, Hyemi hanya bisa terdiam. Pagi hari, Samdong dan Si-hyuk melaporkan kehilangan Hyemi. Hye-sung juga ayah Hyemi. Berada di pemandian air panas, Ming-yu meminta anak-anaknya untuk tinggal di sini sementara sampai visa ke Amerika jadi. Membuat Hyemi pun hanya terdiam. Bertemu dengan Hyemi, Baekhyun mengajaknya pergi ke sekolah bersama. Di sekolah, Oh Hyuk mengungkapkan niatan Hyemi yang dibawa ayahnya ke Amerika dan kemungkinan akan mengcancel debutnya. Dusik mengingatkan kepada Oh Hyuk bahwa tidak semudah itu Ferguson mengcancel seenaknya. Ayah Hyemi belum melunasi hutang kepadanya. Tiba-tiba Ming-yu datang menghampirinya. Oh Hyuk memurkainya, mempertanyakan keberadaan dari Hyemi. Oh Hyuk yang bingung dicerocos oleh Ming-yu mempertanyakan mengapa mengubah Hyemi anaknya. Tidak puaskan dengan merebut istrinya, membuat orang-orang yang berada di situ tak menyangka. Hyemi lalu meminta ayahnya untuk berhenti, begitupun dengan Dusik meminta Ming-yu untuk diam. Bermusyawarah bersama, Hyemi yang diminta ayahnya untuk ikut ke Amerika belajar musik klasik, namun Hyemi menolak karena ia hanya ingin melanjutkan debutnya di bawah label Dusik. Oh Hyuk menyarankan Hyemi untuk tidak perlu memikirkan hutang karena dia telah menjadi penjaminnya. Dengan begitu, hutang menjadi tanggung jawabnya. Hyemi hanya perlu memperjuangkan cita-cita yang sempat tertunda. Meminta Hyemi untuk memikirkan matang keputusan yang akan diambil. Mengobrol berdua dengan Oh Hyuk, Hyemi meminta Oh Hyuk jujur mengenai rumor ibunya dan Oh Hyuk.
Hyuk menjelaskan bahwa ibu Hyemi amat mencintai ayah Hyemi karena sakit dan gagal operasi yang mengharuskannya meninggalkan dunia fana ini. Sebagai sahabat ayah Hyemi, saat di rumah sakit, Hyuk diminta ibu Hyemi untuk pura-pura berselingkuh agar memberi kesan mengerikan terhadap ayah Hyemi, agar ayah Hyemi dapat move on dan membencinya. Hal itu terdengar oleh Si yang tak menyangka. Pada akhirnya, Hyemi mengetahui fakta betapa baik dan tulusnya Hyuk. Hyemi yang memutuskan untuk tetap tinggal di Korea dan tetap debut membuat ayahnya tidak habis pikir. Hyemi pun bergabung dalam grup Dream High di bawah naungan label White Entertainment, melakukan promosi lagu dengan membuat flash mob dibantu oleh teman-temannya. Di kediaman Hyuk berbincang dengan kakak Hyuk, Mingyu mempertanyakan seperti apa Hyuk karena dia rela menjaminkan rumah ini untuk menanggung hutangnya. Mengetahui fakta itu, kakak Hyuk amat murka. Kakak Hyuk langsung ngegas bahwa keluarga Mingyu benar-benar egois, terutama almarhum istrinya yang sekarat memberi cap adiknya pebinor, memohon kepada Hyuk agar membuat citra buruk karena Mingyu harus tetap hidup dengan tenang. Padahal adiknya anak yang baik. Sendirian menangis di luar dihampiri oleh Hyuk, Mingyu meminta maaf karena sudah salah sangka. Dia pun menganggap dirinya ayah yang buruk bagi anak-anaknya. Keesokan harinya, atraksi flash mob dilakukan dengan riang. Disaksikan oleh Mingyu yang melihat Hyemi begitu antusias menari dan tampak bahagia. Di tempat berbeda, kakak Hyuk menghampiri Dusik meminta penjelasan mengenai rumahnya yang dijaminkan oleh Hyuk. Merasa kebelet, Dusik pun meminta waktu untuk menjelaskan, namun nanti karena dia harus pergi sekarang. Hendak ke toilet mendengar sutradara mumet karena artis mengcancel kehadirannya. Dusik dengan tampang kebeletnya menyerahkan CD album Dream High agar menggantikan penampilan artis yang tidak hadir. Hyuk lalu mengabari anak didiknya mendapatkan jadwal perform live di televisi, membuat bahagia anak didiknya. Pertunjukan pun digelar dengan perform maksimal dari Dream High yang dilihat live oleh ayah Hyemi juga adiknya. Hendak ditraktir karena ini adalah ultah Hyemi, Si Hyuk mengajaknya makan di luar. Hendak pergi, Hyemi meminta Si Hyuk menunggu sebentar karena dompetnya tertinggal. Di dalam, Samdong membuka dompet Hyemi yang terjatuh melihat foto grup Dream High dan tak menyangka terselip foto dirinya. Membuatnya tak mengerti maksudnya. Hyemi yang menghampiri Samdong langsung mengambil dompetnya. Membawa amplop berisi siswa yang lolos audisi EMG. Hyuk menyampaikan itu adalah nama-nama anggota Dream High, membuat anak didiknya bersuka cita. Melaporkan pencapaian Dream High yang lolos audisi MMG, yang mana dijelaskan mereka akan segera berangkat ke Amerika, membuat Dusik amat bahagia namun merasa bersedih. Melakukan aksi bakatnya di audisi final, Samdong berhasil lolos sendirian dan harus berkarir di Amerika. Samdong yang tidak mau pergi dibujuk oleh Hyemi karena Samdong harus berkembang sampai pada akhirnya nanti dapat membuatnya tergila-gila. Namun Samdong berujar yang bicara omong kosong, wahai gadis kejam. Hyemi tetap meminta Samdong pergi dan membuktikan kepadanya. Tahun pun berganti cepat, begitupun dengan Filsuk yang bertambah gemuk namun bahagia karena hidup bersama Jason. Sementara Baekhae menjadi pengajar di sekolah seni Kirin. Dan Si Hyuk masih sebagai idol di bawah naungan label Dusik. Di dalam mobil, Dusik memperlihatkan foto keluarga kecilnya kepada Si Hyuk yang ternyata menikahi kakak Hyuk. Menurut Si Hyuk amat menggemaskan. Dalam acara award, Samdong menampilkan performanya. Sementara itu, Hyemi menggelar konser yang dihadiri oleh orang terkasihnya, kecuali Samdong. Melihat Hyemi bernyanyi, Si Hyuk disapa oleh gadis berseragam sekolah seni Kirin yang tak lain itu adalah Hyesung yang sudah beranjak remaja. Dan konser Hyemi yang masih berlangsung menjadi akhir dari drama Dream High. Persaingan bisa terjadi di mana saja. Dengan adanya persaingan, semua orang bisa secara kompetitif mencapai sesuatu. Namun dengan catatan mengejar yang terbaik dengan cara yang baik. Terima kasih telah menyimak Suara Cece. Jangan lupa simak drama seru lainnya. See you next drama.